Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita buka dengan rasa syukur terhadap apa yang sudah kita dapatkan selama kehidupan kita. Karena memang yang kita lakukan harus bersyukur. Kemudian sering berikutnya apa? Yaitu berdoa. Jadi bersyukur, berdoa. Setelah bersyukur, berdoa, kita merencanakan hari-hari kita dengan penuh semangat. Hari-hari kita untuk menebar kebaikan. Dan pagi hari ini subuh hari seperti biasa. Awalnya di subuh hari pada hari Minggu saya ini mau goes, tapi ternyata hujan, jadi tidak jadi goes. Sepertinya saya hanya akan pakai sepeda statis. Tapi seperti biasa, sebelum olahraga terlebih dahulu sharing dulu dengan teman-teman. Dan apa yang kita mau sharingkan pada pagi hari ini? Pagi hari ini saya akan bercerita tentang seorang guru yang memang jadi seorang favorit dari seluruh murid-muridnya. Dan kebetulan guru tersebut di rumahnya terpilih menjadi tempat untuk mengadakan reuni. Saat itu reuni dari teman-teman yang sekolah, dari anak-anak yang bersekolah di sekolah tersebut dan menjadikan guru tersebut sebagai guru favorit. Mereka sepakat untuk mendatangi guru yang menjadi favorit tersebut. Kemudian guru tersebut menjadi tuan rumah dan akhirnya dia menyiapkan beberapa hal. Tentunya para panitia sudah membawakan makanan, sudah menyiapkan segala macam sesuatunya dengan sangat luar biasa untuk menghormati guru tersebut. Tetapi kemudian guru tersebut karena menjadi tuan rumah tetap dia ingin mempersiapkan sesuatu. Dan satu-satunya yang dipersiapkan oleh guru tersebut, karena semua sudah disiapkan oleh panitia, adalah dia bilang, saya akan membuatkan kopi. Karena terkenal guru tersebut memang suka membuat kopi dan suka minum kopi. Dan dia bilang, saya akan untuk khusus kopi, saya minta semua untuk minumnya dari apa yang saya suguhkan. Lalu kemudian muridnya oke lah, panitia mengikuti hal tersebut. Dan tentunya sang guru membuat kopi yang sudah terkenal enak. Kemudian menariknya adalah guru tersebut menyuguhkan kopi yang dia siapkan di berbagai macam jenis cangkir, gelas yang berbeda-beda. Dan murid-murid yang juga saat itu sudah berkumpul, sudah siap untuk acara, kemudian mereka mengambil kopi tersebut sebelum mendengarkan tausiah, mendengarkan sambutan dari sang guru tersebut sebagai tuan rumah. Guru tersebut bilang, silakan, ambil kopi tersebut, silakan nikmati kopi tersebut. Kemudian para murid-muridnya yang sudah sukses tentunya ya, kalau kita reuni pasti kita sudah bilang, wah ini pasti orang-orang sukses semua. Ada yang pengacara, ada yang dokter, ada yang juga jadi guru juga, ada yang jadi pengusaha dan macam-macam. Wah, intinya adalah semua orang berkumpul. Dan seperti biasa kalau reuni kan juga mereka tentunya akan memakai atribut-atribut, memakai banyak sekali istilahnya tuh identitas-identitas yang menunjukkan kesuksesan mereka. Dan mereka akhirnya mengambil cangkir-cangkir gelas sesuai dengan mereka yang mereka minati. Kemudian menariknya adalah ternyata tersisa beberapa cangkir atau beberapa gelas yang saat itu tidak diambil oleh murid-muridnya karena semua sudah mengambil. Lalu guru tersebut mengambil cangkir yang paling buruk tampilannya. Kemudian saat sambutan sebagai tuan rumah, guru tersebut mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Dan satu hal yang kemudian diucapkan menjadi salah satu materi sambutannya adalah saat itu sang guru kemudian berbicara tentang cangkir dan kopi yang dia suguhkan. Menariknya adalah dia bilang hal yang membuat murid-muridnya tertegun. Apa itu? Dia bilang seperti ini, wahai murid-muridku, aku senang sekali kalian menjadi orang yang sukses. Aku senang sekali kalian menjadi orang yang memberikan manfaat buat orang banyak tentunya. Saya berharap hal itu terjadi pada Anda semua, pada murid-muridku yang sangat aku cintai. Satu hal yang menarik pada apa yang terjadi pada hari ini adalah aku menyuguhkan kopi pada Anda semua, wahai murid-muridku yang tercinta. Kopi itu dari kopi yang sama, dengan cara menyeduh yang sama, dan juga aku sajikan dengan ketulusan yang sama. Tetapi aku sengaja menyuguhkannya dengan cangkir-cangkir yang berbeda bentuk. Dan tanpa kita sadari, tanpa Anda sadari, ternyata Anda semua murid-muridku yang sangat aku cintai berebut untuk mengambil cangkir-cangkir yang tampilannya paling bagus.
mengambil cangkir-cangkir yang memang Anda paling lihat itu menarik buat Anda semua. Dan tersisalah, kita lihat semua, beberapa cangkir ini adalah cangkir yang terburuk bentuknya, gelas yang terburuk tampilannya, yang ada dari apa yang aku suguhkan. Dan kita lihat, cangkirnya berbeda, isinya sama. Kita berebut hal-hal yang paling bagus. Apakah salah? Tidak salah. Itu adalah suatu hal yang alamiah. Itu adalah mungkin bagian dari takdir atau hukum alamnya. Kita akan mencari sesuatu yang paling baik, kita mencari sesuatu yang paling oke. Tetapi satu hal, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, harus kita yakini bahwasanya apa yang kita dapatkan itu bukan hanya untuk mencari casing, bukan hanya untuk mencari tampilan, bukan hanya untuk mencari tampilan luar saja, tetapi juga kita jangan pernah melupakan atas esensi apa yang menjadi bagian terdalam, bagian inti dari apa yang ingin kita dapatkan. Kopi itu nikmat. Kopi itu suatu hal yang memang sangat-sangat nikmat dan sangat-sangat bermanfaat bagi Anda yang meyakininya. Tetapi Anda lihat, kopi yang diambil dengan kopi yang sama, cara seduh yang sama, adalah memang isinya pasti akan punya kenikmatan yang sama. Tetapi kita jangan pernah terjebak ketika kita mendapatkan sesuatu cangkir yang buruk, kita jangan membuat malah arti dari kopi yang dalamnya itu nikmat itu hilang gara-gara hanya tampilan luar. Sama halnya seperti profesi yang sedang dijalani oleh Anda semua. Oleh Anda semua, wahai muridku yang paling aku cintai. Anda semua ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi arsitek, ada yang menjadi seorang pengacara, ada yang jadi seorang pengusaha. Semuanya adalah hal yang luar biasa. Tetapi ketika kita terjebak pada profesi, terjebak pada status, maka kita akan melupakan esensi apa dalam diri kita yang terpenting dalam kehidupan kita. Jangan sampai terjebak pada itu. Kenapa? Pada akhirnya, ketika kita terjebak mengumpulkan status harta, status profesi, status jabatan, status keinginan, bahkan status pada kemewahan yang ingin kita tampilkan, kita seringkali lupa esensi kita sebagai manusia. Jangan terjebak akan itu. Mengumpulkan harta, status, jabatan, kemudian mengumpulkan hal-hal yang memang sangat-sangat Anda inginkan, itu oke saja. Itu bahkan harus kita kumpulkan. Tetapi jangan sampai kita melupakan esensi kita sebagai manusia untuk berbagi, untuk melakukan kebaikan. Semakin banyak harta yang kita kumpulkan, semakin banyak kebaikan yang bisa kita sebarkan. Semakin banyak status atau jabatan semakin tinggi yang kita miliki, maka kita punya kesempatan untuk melakukan kebaikan, melakukan berkah untuk orang yang lebih banyak lagi. Itu yang esensi yang terdalam, yang itu esensi yang paling inti dari setiap manusia. Apa yang dimiliki, status yang kita miliki adalah bagian dari berkah, bagian dari potensi kebaikan yang harus kita lakukan. Tetapi seringkali kita, termasuk saya sendiri, melupakan tentang esensi itu. Seringkali kita terjebak untuk mengumpulkan harta, memupuk kemewahan, bahkan kita juga untuk mengejar status jabatan, tapi kita lupa bahwasannya semua itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Kuasa, untuk kita bisa menjadi berkah buat orang banyak. Anda pintar, bagikan kepintaran Anda buat orang, bagikan ilmu Anda untuk bisa menebar manfaat buat orang banyak. Anda kaya, ya kumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, tetapi menjadi saluran buat orang untuk bisa manfaatkan atau mendulang manfaat dari apa yang Anda kumpulkan, dari harta yang Anda miliki. Apapun yang Anda miliki, semua adalah bagian untuk menebar manfaat. Sama seperti kopi, apapun cangkirnya, tugas sebuah kopi adalah membuat kenikmatan bagi siapapun yang menikmati. Jadi, jangan terjebak pada casing atau jangan terjebak pada bentuk tampilan, tetapi fokuslah pada apa yang bisa kita berikan dari manfaat yang terdalam yang kita miliki. Sama seperti kopi. Kopi yang nikmat diseduh dari
inti kopi, biji kopi yang terbaik, diolah dengan cara yang terbaik, kemudian termasuk adalah dinikmati dengan hati yang terbaik. Hati seperti apa? Hati yang tulus, ikhlas, dan juga menikmati rasa syukur atas semua yang didapatkan. Kalau Anda nikmati kopi itu dengan rasa syukur, rasa tulus, rasa terima kasih, maka kopi tersebut menjadi kopi yang luar biasa nikmat. Bukan hanya terjebak pada cangkir yang buruk, kemudian Anda merasa, cangkir saya buruk, pasti kopinya buruk. No. Kebaikan sesuatu, kebaikan seseorang bukan dinilai dari tampilan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tuhan pun, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada tampilan tubuh kita, tampilan badan kita, apa yang tampak di dalam diri kita secara zahir, tetapi apa yang ada di dalam hati kita, keimanan yang ada dalam diri kita, dan juga amal kebaikan yang kita lakukan secara tulus. Semoga kita membuka hari, menutup hari, menjalani hari-hari dengan penuh hikmah. Demikian. Sang guru tersebut membuat seluruh orang tertegun, seluruh muridnya tertegun, dan mereka sepakat beliau adalah guru yang terbaik yang pernah mereka miliki, yang menyadarkan mereka bahwasanya reuni itu adalah reuni terbaik yang pernah mereka alami. Reuni yang menyadarkan mereka bahwasannya semua yang mereka kumpulkan selama ini adalah bukan hanya untuk kesenangan pribadi, tapi adalah menjadi tanggung jawab buat semua orang. Dan akhirnya mereka pulang dengan hati yang gembira, hati yang penuh syukur, hati yang penuh kesadaran. Dan semoga video ini sederhana sekali, subuh hari, bisa menjadi video yang bermanfaat, video yang menggugah kita untuk menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Dan doakan semoga saya pun konsisten untuk mencari sesuatu, menyebarkan sesuatu yang semoga bermanfaat buat Anda semua. Jadi target saya akan ada 1000 video yang saya sebarkan, dan video ini adalah semoga bisa menginspirasi buat kita semua. Kalaupun tidak Anda tonton, kalaupun Anda belum sempat menontonnya, mungkin Anda boleh sebarkan video-video yang saya sebarkan pada Anda semua. Bukan hanya semata untuk mencari subscriber, bukan hanya semata untuk menebar views. Itu adalah urusan yang maha kuasa, urusan Allah Subhanahu wa taala, apakah itu akan banyak views atau tidak. Tetapi yang terpenting adalah saya punya komitmen, apa yang saya punya coba untuk saya sebarkan, dan semoga ini bagian dari ketulusan, bagian dari amal ibadah saya ke depannya. Dan doakan semoga saya konsisten untuk melakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sekali, hiduplah penuh arti.